Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yani Sworo selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Tanaman dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Septiana Dwi Rahayu dengan NIM 134210188 dan rekan saya Saya Nashwa Rizkia Salma dengan NIM 134210189. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hormon tumbuh giberalin. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi giberalin. Giberalin merupakan perkecambahan kuncup tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, dan mempengaruhi pertumbuhan dan diferensi akar. Giberalin tidak hanya memacu perpanjangan batang saja, tapi juga pertumbuhan seluruh tumbuhan termasuk daun dan akar. Bila giberalin diberikan di tempat yang dapat mengangkut ke apek tajuk, peningkatan pembelahan sel dan pertumbuhan sel tampak mengarah kepada pemanjangan batang, dan pada beberapa spesies, perkembangan daunnya berlangsung lebih cepat, sehingga terpacu laju fotosintesis menghasilkan peningkatan keseluruhan pertumbuhan, termasuk akar. Giberalin merupakan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, kuncup tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensi akar. Yang selanjutnya yaitu peranan fisiologi giberalin. Peranannya yang pertama yaitu berpengaruh terhadap pembungaan. Giberalin sebagai salah satu hormon tumbuh pada tanaman mempunyai peranan dalam pembungaan. Umumnya, giberalin tinggi menyebabkan tanaman terhambat berbunga. Sebaliknya, tanaman terinduksi berbunga apabila kandungan giberalinnya menurun. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku umum untuk semua tanaman, karena pada berbagai tanaman pembungaannya justru memerlukan kandungan giberalin tertinggi. Yang kedua, peranannya terhadap partenografi dan fruit set. Giberalin dapat merangsang terbentuknya buah partenokarpi seperti anggur dan tomat, sebab GA dapat merangsang pembuahan tanpa melalui penyerbukan. Yang selanjutnya yaitu peranan giberalin dalam pematangan buah. Pematangan adalah suatu proses fisiologis, yaitu terjadinya perubahan dari kondisi yang tidak menguntungkan ke suatu kondisi yang menguntungkan, ditandai dengan perubahan tekstur, warna, rasa, dan juga aroma. Dalam proses pematangan ini, giberalin mempunyai peran penting, yaitu mampu mengundurkan pematangan atau ripening dan pemasakan atau maturing suatu jenis buah. Dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap pemecahan dormansi. Fungsi penting giberalin yang lain adalah dalam hal mematahkan dormansi atau mempercepat perkecambahan. Dengan cara GA yang dihasilkan di embrio masuk ke lapisan aleuron dan di sana menghasilkan enzim amilase. Enzim ini kemudian masuk ke endosperm, di mana di sana merubah pati menjadi gula dan juga energi. Selain itu, GA juga dapat menyebabkan kulit lebih permeabel terhadap air dan juga udara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nashwa dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja giberalin dan pengaruhnya terhadap perkecambahan. Perkecambahan adalah aktivitas pertumbuhan yang sangat singkat suatu embrio dan dalam perkecambahan dari biji menjadi tanaman muda. Mekanisme produksi A amilase pada benih secara umum dalam hubungannya dengan metabolisme perkecambahan dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa setelah mengambil sisi air giberalin disintesis di dalam embrio. Proses yang pertama yaitu giberalin berdifusi melalui endosperm menuju lapisan aleuron. Selanjutnya, pada lapisan aleuron, giberalin merangsang sintesis enzim-enzim yang berhubungan dengan hidrolisis.
terutama A amilase yang kemudian dilepaskan ke endosperm kembali. Langkah terakhir yaitu enzim A amilase melalui proses hidrolisis merombak cadangan makanan pati, maltosa dan glukosa yang terbentuk melalui proses amilosis, dirombak menjadi sukrosa dan dipindahkan ke poros embrio, atau dapat diserap langsung melalui skutelum di mana proses sintesis sukrosa terjadi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja giberelin. Yang pertama ada konsentrasi giberelin. Proses ambisisi air ke dalam biji guna mengawali perkecambahan memerlukan waktu tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan lama perendaman di dalam suatu larutan hormon tumbuh turut berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Giberelin dengan konsentrasi tinggi sampai 1000 ppm dapat menghambat pembentukan akar. Sedangkan giberelin pada konsentrasi rendah mendorong pertumbuhan akar adventif seperti pada batang kacang kapri dan mempercepat pembelahan serta pertumbuhan sel hingga tanaman cepat menjadi tinggi. Dalam hal konsentrasi giberelin, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana pada tahun 1993 menyatakan bahwa dari perlakuan giberelin 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, dan 100 ppm terhadap benih kopi Arabica, ternyata memberikan waktu munculnya kotiledon terbaik apabila digunakan konsentrasi 100 ppm. Faktor yang kedua yaitu faktor lama perendaman. Faktor lama perendaman di dalam larutan giberelin berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada larutan giberelin untuk melakukan ambisisi ke dalam biji yang akan berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lakitan, bahwa untuk terjadinya proses ambisisi air ke dalam biji guna mengawali perkecambahan memerlukan waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan lama perendaman di dalam suatu larutan hormon tumbuh turut berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Sekian presentasi dari kelompok 20. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.